Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan bagi kita semua. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nada Fadila Antris, NIM 18035070, nomor urut 22. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis praktikum kimia fisika 2 yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yang mana hasil diskusi kami ini akan dijelaskan oleh beberapa anggota kelompok kami. Dan kepada teman-teman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Risani Baiti Akmal dengan nomor urut absen 10. Di sini saya akan membahas analisis praktikum yang berjudul video yang kami ambil itu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Dengan judul jurnal yang kami ambil itu enzim. Yang topik pembelajaran yang terkait itu mengenai katalis positif. Berikut teori dasar yang akan saya bahas. Menurut Samsuri, metabolisme sangat bergantung pada enzim. Enzim berperan sebagai pemercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi enzim tidak ikut bereaksi. Secara kimia, enzim yang lengkap atau holoenzim tersusun atas dua bagian, yaitu bagian protein dan bagian bukan protein. Nah, bagian protein ini disebut apoenzim yang tersusun atas asam-asam amino. Bagian protein itu bersifat labil atau mudah berubah, misalnya terpengaruh oleh suhu dan keasaman. Bagian bukan protein yang disebut gugus protetik, yaitu gugusannya aktif. Gugusan prostetik itu terdiri dari senyawa-senyawa kompleks yang disebut koenzim. Misalnya NADH, FADH, koenzim A, tiamin, riboflavin, asam pantotenat, niacin, piridoksin, biotin, asam folat, dan kobalamin. Berikut ciri-ciri enzim ada 8. Yang pertama, biokatalisator, yang dimana enzim hanya dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup yang digunakan untuk mempercepat proses reaksi. Yang kedua, ciri-cirinya protein. Sifat-sifat enzim sama dengan protein, yaitu dapat rusak pada suhu yang tinggi dan dipengaruhi pH. Yang ketiga, bekerja secara khusus. Enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Zat yang terpengaruh oleh enzim tersebut substrat. Substrat itu adalah zat yang bereaksi. Yang kemudian yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Dapat berulang kali itu karena enzim tidak berubah pada saat terjadi reaksi. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama enzim itu tidak rusak. Yang kelima, rusak oleh panas. Enzim rusak oleh panas karena merupakan suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut denaturasi. Jika telah rusak, enzim tidak dapat bekerja lagi. Yang keenam, tidak ikut bereaksi, yang dimana enzim hanya diperlukan untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Yang ketujuh, bekerja dapat balik, yaitu suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, dan sebaliknya dapat pula bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula. Yang kedelapan, kerja enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, berikutnya cara kerja enzim itu ada 2, yang dimana pertamanya itu teori gembok anak dan kunci, yang dimana sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Yang kedua, teori induced fit, yang dimana reaksi antara substrat dengan enzim berlangsung karena adanya induksi molekul substrat terhadap molekul enzim. Menurut teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Berikut pembahasan mengenai enzim dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Menurut Poggiadi,
Enzim adalah sekelompok protein yang berperan sebagai pengkatalis dalam reaksi-reaksi biologis. Enzim bekerja sebagai katalis dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi meningkat. Enzim bekerja secara reversibel, artinya enzim akan kembali ke bentuk semula setelah reaksi selesai berlangsung. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lainnya konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan inhibitor enzim. Berikut yang kedua, enzim amilase. Amilase itu termasuk dalam kelompok enzim karbohidrase, yaitu kelompok enzim yang memecah atau menghidrolisis karbohidrat atau sakarida. Amilase merupakan enzim yang berperan dalam proses hidrolisis amilom, yaitu suatu polisakarida yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Yang berikutnya, pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Setiap enzim mempunyai suhu optimum, yaitu ketika enzim tersebut dapat bekerja dengan baik. Daerah atau kisaran suhu ketika kerja atau laju reaksi enzim masih baik disebut daerah suhu optimum. Yang dimana semakin jauh dari suhu optimum, kerja enzim semakin tidak baik. Suhu optimum untuk enzim-enzim yang terdapat dalam tubuh yaitu berkisaran 36 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian pengaruh pH terhadap kerja enzim. Tingkat keasaman suatu zat dinyatakan dengan pH. Pada umumnya enzim tidak kuat bila berada dalam lingkungan yang terlalu asam atau terlalu basa. Namun, pada beberapa enzim justru bekerja optimum pada pH yang sangat asam, seperti enzim-enzim dalam lambung. Sebenarnya enzim juga memiliki pH optimum tertentu, pada umumnya berkisar 4,5 sampai 8, dan pada kisaran pH tersebut enzim mempunyai kestabilan yang tinggi. Kemudian pengaruh konsentrasi enzim terhadap kerja enzim, yang dimana kecepatan reaksi enzimatik akan meningkat apabila konsentrasi enzim juga meningkat. Jadi kecepatan reaksi enzimatik atau yang dilambangkan dengan F, V, berbanding lurus dengan konsentrasi enzim yang dilambangkan sebagai E. Kemudian uji enzim ada dua, yaitu uji urease yang dimana bertujuan membuktikan adanya enzim urease dalam suatu sampel, contohnya suspensi kedelai, yang dimana substrat urea oleh enzim urease di dalam suspensi sampel akan diurai menjadi amonia dan gas karbon dioksida. Berikut uji peroksidase yang dimana dilakukan pada suatu sampel yang contohnya susu segar untuk membuktikan adanya enzim peroksidase. Yang pengujian enzim ini memiliki beberapa cara, terutama untuk enzim amilase. Enzim amilase ini dapat diuji aktivitas dan ekstraksinya. Prinsip utama mengekstraksi enzim amilase terdapat pada sampel dengan pelarut atau buffer atau aqueous. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada teori dasar. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Sri Deva Rahmi, NIM 180350880, akan menjelaskan tujuan dari percobaan video dan analisis, di mana tujuan dari percobaan adalah ada 4. Yang pertama, membuktikan bahwa kecepatan reaksi enzimatik pada suhu tertentu sebanding dengan kenaikan suhu. Yang kedua, reaksi enzimatik mempunyai suhu optimum. Yang ketiga, membuktikan bahwa keasaman pH untuk mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatik. Yang keempat, membuktikan bahwa kecepatan reaksi enzimatik berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Selanjutnya, yaitu tujuan berdasarkan video, yaitu untuk mengetahui dan membuktikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim. Sedangkan berdasarkan analisisnya, tujuan dari percobaan tidak jauh dari tujuan dari video, yang mana pada percobaan adalah untuk membuktikan kecepatan reaksi enzimatik pada suhu tertentu
pada keasaman dan konsentrasi tertentu, di mana hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, sehingga tujuan dari percobaan bisa dibilang sama antara tujuan dari percobaan dengan tujuan dari video. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sultahanika NIM 18035041. Di sini saya akan menjelaskan bagian alat dan bahan pada dua analisis, yaitu analisis video dan analisis percobaan. Pada analisis video, alat yang digunakan yaitu mortar dan alu. Mortar dan alu berfungsi untuk menghaluskan hati ayam. Tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan ekstrak hati ayam. Rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Penyumbat tabung reaksi berfungsi untuk menyumbat tabung reaksi. Penjepit berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Spatula berfungsi untuk mengambil hati ayam yang akan ditimbang. Bunsen berfungsi untuk menghasilkan bara api dari lidi yang dibakar untuk pengujian dan pengidentifikasian ekstrak hati ayam. Gelas kimia berfungsi untuk meletakkan ekstrak hati ayam. Mikropipet berfungsi untuk mengambil ekstrak hati ayam dari gelas kimia. Neraca analitik berfungsi untuk menimbang hati ayam. Heater berfungsi untuk memanaskan air yang digunakan untuk wadah dalam pengujian dan pengidentifikasian ekstrak hati ayam. Selanjutnya, bahan yang digunakan pada analisis video ini yaitu hati ayam sebagai bahan utama yang akan diidentifikasi, sebagai pelarut yaitu aquades, hidrogen peroksida, HCl, dan NaOH, sedangkan sebagai wadah yang mendukung dalam pengujian dan pengidentifikasian ekstrak hati ayam ini yaitu adalah air dingin dan air panas. Yang kedua, pada analisis percobaan, alat yang digunakan yaitu gelas ukur, gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, pipet mor, termometer, kuvet, dan spektrofotometer. Di sini, alat yang digunakan tidak jauh berbeda dengan analisis video, hanya berbeda pada termometer, kuvet, gelas ukur, penangas air, dan spektrofotometer. Selanjutnya, bahan yang digunakan pada analisis percobaan ini yaitu ada larutan air liur, larutan pati, larutan iodin, dan sebagai pelarutnya ada aquades. Dan terakhir, ada air es yang digunakan sebagai pengidentifikasian dan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Sofia Anggraini, NIM 18035040, nomor urut 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis cara kerja, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, di mana analisisnya yaitu, menurut kelompok kami, prosedur kerja yang dilakukan antara universitas lain dan dengan video terdapat banyak perbedaan antara prosedur kerja yang dilakukan. Pada percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ini sudah ditentukan seperti pengaruh suhu, pH, dan kadar enzim, sehingga praktikan hanya perlu menguji lebih lanjut dan dalam terhadap pengaruh suhu, pH, dan kadar enzim tersebut. Sedangkan pada video, praktikan disuruh mengamati sendiri faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktivitas enzim dengan diberi 5 perlakuan, yaitu tabung tidak diberi perlakuan, yang kedua tabung diberi perlakuan air panas, yang ketiga tabung diberi perlakuan air dingin, keempat tabung yang diberi perlakuan basah, dan yang kelima tabung yang diberi perlakuan asam. Sekian analisis dari cara kerja kami. Selanjutnya, saya Akilatur Rahma Aulia NIM 18035046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan dari video yang telah kami cari. Pada pengamatan terdapat 5 tabung reaksi. Kelima tabung reaksi ini ditambahkan dengan 2 mili hati yang telah diekstraksi. Pada tabung reaksi pertama ditambahkan dengan 2 tetes H2O2 atau hidrogen peroksida yang menghasilkan adanya gelembung, kemudian diuji dengan bara api. Pengujian ini menghasilkan nyala api berwarna merah. Untuk tabung reaksi yang kedua,
2 mili Hg tersebut ditambahkan dengan hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Kemudian ditutup, direndam dengan air panas. Setelah direndam dengan air panas, diamati terdapat adanya gelembung. Setelah itu diuji dengan bara api yang menghasilkan nyala api berwarna merah. Yang ketiga, untuk tabung reaksi yang ketiga yaitu 2 mili Hg ditambahkan dengan 2 tetes H2O2, kemudian ditutup, direndam dengan air dingin. Setelah itu terdapatnya gelembung pada tabung reaksi tersebut diuji dengan bara api. Pengujian tersebut menghasilkan nyala api berwarna merah. Yang keempat, tabung reaksi ditambahkan dengan 2 mili Hg tersebut ditambah 2 tetes HCl ditambah 2 tetes hidrogen peroksida yang menghasilkan gelembung. Kemudian diuji dengan bara api, yang mana pada tabung reaksi ini tidak terdapat adanya nyala api. Yang kelima yaitu tabung reaksi yang diisi 2 mili Hg tersebut ditambahkan dengan 2 tetes NaOH. Kemudian ditambahkan lagi dengan 2 tetes hidrogen peroksida, kemudian ditutup. Setelah itu dibuka dan gelembung, terdapat adanya gelembung, dan gelembung tersebut diuji menggunakan bara api. Setelah dilihat dan diamati, tidak terdapat nyala api pada tabung reaksi kelima ini. Sekian hasil pengamatan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, hasil pengamatan dari data percobaan dari jurnal yang telah kami cari. Pada jurnal tersebut, ada 3 pengaruh yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim, yaitu faktor yang pertama pengaruh suhu, faktor yang kedua pengaruh pH, faktor yang ketiga yaitu pengaruh dari kadar enzim tersebut. Nah, sedangkan pada video percobaan itu ada 2 pengaruh, yaitu pengaruh suhu dan pengaruh pH. Nah, di sini pada data jurnal yang kami dapatkan itu dapat kita cari perhitungannya, sedangkan di data yang kami cari di video itu tidak dapat kita cari perhitungannya, karena di sana hanya menjelaskan hasil positif dari reaksi tersebut atau menjelaskan ada atau tidaknya terbentuk nyala api. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, di mana kesimpulan dari percobaannya yaitu dari data pengamatan yang diperoleh nilainya berfluktuasi, sehingga diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara kerja enzim terhadap suhu, pH, dan konsentrasi enzim. Kecepatan reaksi enzimatik tidak sebanding dengan kenaikan suhu, dan suhu optimum enzim ialah 25 derajat Celcius. Sedangkan kesimpulan pada video didapatkan bahwa sesuai dengan hasil pengamatan, di mana pada saat penambahan H22 dan penambahan H2O2 dalam keadaan panas didapatkan terbentuk nyala api, sedangkan H2O2 dalam keadaan dingin tidak terbentuk nyala api. Pada keadaan asam adanya gelembung, dan pada keadaan basah adanya gelembung tapi tidak terbentuk nyala api, sehingga dapat dianalisis, di mana pada percobaan membahas tentang adanya hubungan kerja enzim terhadap suhu, pH, dan konsentrasi enzim, sedangkan pada video lebih menitik beratkan pada hasil pengamatan. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok saya meminta maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan, dan saya akhiri diskusi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.